Empat orang tua-tua sedang bermain mahjong. Tanpa diduga, kepala Dewa Cinta ditusuk sesuatu. Ada apa ini? Kau, orang tua kecil, dengan penglihatanmu yang buruk itu, pastilah dewa dari pintu belakang. Ternyata gadis yang 30 tahun lajang belum pernah makan daging babi. Sedang mengeluh karena Dewa Cinta tidak memberikannya pria. Lalu dia menusuk-nusuk patung Dewa Jodoh dengan keras. Setelah dia melampiaskan emosinya, langsung membuang Dewa Jodoh itu ke tempat sampah. Setelah berpikir ulang, bagaimanapun juga, dia sudah menghabiskan 200 yuan. Dia pun mengambil kembali patung Dewa Jodoh itu. Kau lebih baik memberi aku hasil yang memuaskan. Kalau tidak, kau akan hancur berkeping-keping. Ranran sudah pulang. Bagaimana kencan pertamanya, Nenek? Siu Lausi yang kamu rekomendasikan itu tidak terlalu bagus. Tidak mungkin. Kalau mereka hanya menerima gaji tanpa bekerja, aku akan membuat mereka tidak punya tempat untuk pergi. Hahaha. Silakan duduk, Nenek. Mereka semua adalah dewa. Masa iya mereka tidak punya tempat lain? Bayangkan, mereka juga pemimpin tingkat atas, kan? Yang ditugaskan ke rumah kita. Kalau aku menolak mereka, mereka benar-benar tidak akan punya tempat lagi. Aku menyembah mereka. Sudah 40 tahun lebih. Aku belum pernah meminta sesuatu kepada mereka. Jika mereka tidak bisa melakukan hal kecil ini untukku, untuk apa lagi aku membutuhkan mereka? Sebaiknya. Permohonan Nenek Istana. Batas waktu setahun hampir tiba. Bagaimana perkembangannya? Laporkan pada Yang Mulia. Semua di dunia fana ini adalah takdir yang sudah ditentukan. Aku, Dewa Jodoh, hanya bertanggung jawab atas jodoh. Tapi jodoh Gong Xinran ini, aku benar-benar tidak mengerti. Kalau begitu, kau turun ke dunia fana dan tangani. Pergilah. Aduh. Kau lebih baik memilihkan jodoh yang tepat untukku, kalau tidak. Kau Guo Xinran, ya? Kau Zhao Yiwei yang dikenalkan oleh Bibi Wang, ya? Restoran ini cukup terkenal. Banyak orang datang untuk berfoto. Tidak murah ya? Kita bagi dua ya. Satu paket berani dijual semahal ini, keterlaluan. Uang wanita memang mudah didapatkannya. Cantik sedikit, bisa difoto, langsung banyak orang berebut membeli. Jebakan konsumerisme. Terima kasih ya. Astaga, banyak sekali masakannya. Kupikir pertemuan pertama harus formal sedikit. Maaf ya, aku ke kamar mandi dulu ya. Wah, benar-benar seperti yang kau katakan. Sekarang ini banyak wanita yang memang keluar hanya untuk mencari makan dan minum gratis. Kencan buta ya. Halo, Pak. Oh Koko, Anda mencari pintu belakang, ya? Tidak. Di sini tidak ada pintu belakang. Jangan ngomong sembarangan. Saya akan lapor Anda. Jangan khawatir, Pak. Ibu yang duduk bersama Anda sudah membayar. Kita benar-benar tidak perlu mencari jalan keluar. Ya. Ah, maaf ya. Saya tadi menerima telepon kantor. Mereka itu kalau tanpa saya, tidak bisa mengerjakan apapun. Hehe, kamu kerja apa? Mencari uang, kan? Sudah beli rumah di sini? Saya guru. Pendapatan biasa, tinggal ngontrak. Lalu apakah kamu akan meminta pria itu untuk membeli rumah? Menurutku menikah itu urusan berdua. Pengeluaran bersama kita. Harusnya ditanggung bersama oleh kita berdua. Seperti membeli rumah. Harus kita berdua berusaha bersama. Dengan begitu kita bisa merasakan keterlibatan dalam pernikahan. Beli rumah untuk apa sih? Menurutku, ngontrak saja sudah cukup baik. Tidak punya rumah sendiri itu sangat tidak praktis. Tidak ada yang tidak praktis kok. Aku ngontrak rumah nenekku. Lalu setelah nenekmu meninggal dunia, rumah itu akan diwariskan kepadamu, kan? Kurasa itu termasuk harta bersama setelah menikah. Harus ditulis nama kita berdua, supaya kita berdua bisa menjaga kesetiaan dalam pernikahan ini. Maaf, aku tidak memikirkan hal itu. Kamu harus memikirkannya. Usia kamu sudah 30-an lebih. Sudah termasuk ibu hamil usia lanjut. Semua ini harus kamu pertimbangkan. Lihat saja sekarang, banyak yang bercerai. Pembagian harta itu semua masalah. Ya, makanlah pelan-pelan. Aku pergi dulu. Aku cukup puas padamu. Jangan pergi, ya. Mari kita mengobrol lagi, ya. Tuan Bai. Halo. Tuan Wang datang. Perkenalkan ya, wanita cantik ini. Kudengar perusahaanmu membuka proyek film baru. Kebetulan, bagaimana menurutmu wanita cantik ini? Jarang-jarang Tuan Wang sepeduli ini. Itu urusan bioskop, kan? Kita juga harus lihat pendapat sutradaranya. Menggunakan siapa atau tidak menggunakan siapa. Ini bukan masalah yang bisa diselesaikan hanya dengan satu kalimat dari Tuan Bai. Oh, Tuan Wang, Anda benar-benar bercanda. Silakan duduk. Silakan. Tidak, silakan duduk, silakan. Kedatangan saya kali ini, selain untuk memperkenalkan. Oh, izinkan saya memperkenalkan dengan resmi, pacar saya, Ye Xiao. Oh, tidak heran. Wanita cantik sekali, Anda terlalu berlebihan. Perusahaan Anda memiliki senjata rahasia ini. Nama saya Ye Xiao, aktor pendatang baru. Mohon bimbingannya, aduh.
Hei, ini kartu nama saya. Ada kesempatan, mampirlah ke kantor saya ya. Lei tidak keberatan kan? Tentu saja tidak. Nenek, ada apa? Ada apa, sih? Tidak ada apa-apa. Bagaimana dengan kencan butamu? Jangan disebut-sebut deh. Mungkin agak aneh. Tidak suka yang aneh? Kalau begitu, biar bibiku kenalkan lagi padamu. Jangan, jangan, jangan. Jangan sekali-kali. Aku akan mencari sendiri saja. Kalau kamu bisa menemukannya. Setelah bertahun-tahun masih bisa sendiri juga. Takdir itu. Harus ditunggu ya. Adik, sudah larut begini menelepon siapa? Ipar kesayangan ya, Nenek. Nenek datang ke rumahku selarut ini. Ada apa? Kau masih ingat teman SMA-mu? Bai Xiaotian, kan? Ada apa? Nenek Ranran. Tidak apa-apa, silakan lanjutkan saja. Siapa Bai Xiaotian? Aku sudah lupa. Oh, adikku. Selama ini, apa saja yang sudah kau alami? Objek yang kau taksir dengan begitu mendalam sampai kau lupakan? Aduh, kamu bicara apa sih? Aduh, aku kan bukan orang bodoh. Aku dengar semua percakapanmu dengan Lily. Memangnya kenapa kalau kenal? Aku tahu dia baru saja mendapatkan peran dalam sebuah drama baru. Kakak, sekarang kau juga tahu situasinya. Tolong perkenalkan aku padanya ya. Maaf. Tidak apa-apa. Dia pasti tidak mengenaliku. Tidak mengenaliku? Aduh, adikku sayang. Tolong aku sekali ini saja. Tidak bisa? Pergi. Tidak heran kau sudah tua begini masih sendiri. Sialan. Masih mengikutiku untuk apa, kakak? Kau sudah lebih dari 30 tahun. Di pasar perjodohan, kamu sudah tidak berharga lagi. Aku sedang memberimu kesempatan. HMPH, wanita murahan. Gong Xinran, kebetulan sekali ya. Hai, bagaimana kalau kita minum kopi bersama? Kan sudah kukatakan, diskonnya sangat besar. Sama saja seperti beli satu gratis satu. Ini bukan selera saya. Menikah ya harus mencari orang seperti saya yang pandai mengurus rumah tangga. Baru pernikahan bisa bahagia dan langgeng. Bagaimana kabar nenek akhir-akhir ini? Kamu tinggal di mana? Perumahan mana? Rumahnya berapa luas? Apakah apartemen yang ada liftnya? Ini tidak ada hubungannya denganmu, kan? Aku hanya peduli padamu. Aku berharap bisa segera menikah, dan segera punya anak. Bagaimana kesehatan nenek? Apakah beliau punya penyakit kronis? Bisa menjaga anak, kan? Bisa menghemat banyak uang untuk membayar pengasuh. Sao Yiwei, ya? Anda siapa? Nama saya Hong. Merah menyala. Ini benar-benar langka. Ini tidak penting. Dia tidak mencintaimu. Kau bisa mendengung. Suka atau tidaknya dia padaku? Bagaimana kau tahu? Ini tidak penting. Yang penting adalah dia tidak mencintaimu. Astaga, penyelamatan heroik ya? Kenapa? Kenapa? Makan apa? Sudah 100 kali aku bilang, dia tidak mencintaimu. Dalam keadaannya seperti ini, aku sudah memberinya kesempatan. Itu sudah sangat memberinya muka. Bagaimana mungkin dia tidak menyukaiku? Dia memang tidak menyukaimu. Kopi sudah habis. Kau bisa pergi. Kau hebat. Supnya kuberikan padamu. Saudara, kau benar-benar hebat. Sekarang saatnya membahas masalahmu. Masalahku apa? Namamu Gong Xinran. Benar kan? Bagaimana kau tahu namaku? Nenekmu. 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 Teman-temanmu sering menjodohkanmu dengan orang lain. Tapi mereka bukanlah jodohmu yang sebenarnya. Tapi tenang saja. Mulai sekarang aku akan membantumu menemukan jodohmu yang sebenarnya. Tapi sebelum itu, kau harus menemukan orang yang benar-benar kau sukai. Ada benang merah di tubuhmu. Jika benang merah itu tidak bergerak, aku tidak bisa membantumu. Kau sebelumnya juga memiliki jodoh. Tapi aku tidak tahu mengapa. Sejak aku menjabat, semuanya menjadi kacau. Tuan Hong. Benar, kau telah membantuku. Aku sangat berterima kasih. Tapi itu tidak berarti kau bisa berbicara omong kosong di sini. Keteguhanmu dalam cinta. Ini hal yang baik. Juga pondasi kesuksesanmu. Tapi kau kurang keberanian dan cara dalam hal percintaan. Tahukah kau? Ini juga alasan Dewa Surga menyuruhku untuk membantumu. Tapi semua itu tidak penting. Yang penting adalah kau harus mulai berubah dari dirimu sendiri. Tapi tenang saja. Aku sudah membuat serangkaian rencana untukmu. Tinggal menunggu kamu. Ini semua rencanaku. Kamu sudah tahu kan? Terima kasih, tapi sekarang aku harus pulang. Hei,
Kamu hanya tidak berani menghadapi perasaanmu sendiri. Selalu saja menghindar. Itulah yang menyebabkan situasi sekarang. Siapa yang menghindar? Benar juga, hatimu masih ada orang lain. Jangan bicara omong kosong. Kau hanya bisa mengubah dirimu sendiri agar bisa terlahir kembali. Aku tidak punya uang untuk membelinya. Beli saja dengan nomor ini. Bos. Masih ada 1 jam lagi sampai pengundian. Kita tunggu sebentar lagi. Nunggu pengundian? Kamu kira kamu dewa ya? Aku memang dewa. Kau bisa memanggilku Hong Ye. Batal. Hadiah utama katanya batal begitu saja. Ya, pengundian kali ini dibatalkan. Hadiahnya semua masuk ke periode berikutnya. Mengapa? Pemberitahuan dari atasan. Sudahlah, ayo kita pergi. Aku tidak beruntung, ayo pergi. HMPH, tidak bisa begitu saja. Ayo pergi. Hei, tunggu aku sebentar. Halo, Sakapaka. Halo, Yu Lautan. Apakah kau ada di sana? Kau sudah kembali. Urutannya cepat sekali selesai. Tolong atur lagi kesempatan menang untukku. Hei, soal ini sekarang bukan wewenangku. Atasan yang menentukan, Pak Bu Atasan. Atasan mana yang setuju? Setuju? Ini boleh dibicarakan? Kalau begitu, cukup dapat hadiah kecil saja. Pulang nanti, setiap hari aku temani kamu main kartu. Berapa yang tergolong kecil? Di bawah 100.000 lah. Baik. Sudah, jangan bicara lagi. Aku beri kamu 8.000. Wah, kamu cantik sekali. Oh. Ya sudah, berikan saja padaku. Maaf, Pak. Dengan harga segitu, kami benar-benar tidak mampu. Tidak bisa mencuri, tidak bisa merampok. Tidak ada cara lain, aku hanya bisa melampaui batasku. Ya. Sayang, berikan padaku. Baiklah, sudah saya bungkus. Kau sebenarnya melakukan apa? Itu tidak penting. Yang penting kau harus menyambut dirimu yang baru. Let's go. Jadi awas. Kita datang ke sini. Untuk apa? Jangan terburu-buru. Tunggu sebentar. Nona cantik, salam kenal. Saya asisten sutradara yang sudah memperhatikan Anda sejak lama. Semoga bisa bekerja sama dengan Anda. Halo, cantik. Halo, melihatmu sekilas. Penampakan pemeran utama wanita filmku selanjutnya semakin jelas. Semoga bisa bekerja sama denganmu. Tidak perlu. Tuan. Iya. Tuan Yang. Tuan Bai, apa kabar? Lama tidak bertemu. Kebetulan sekali. Haha, saat kita makan bersama terakhir kali. Saya masih ingat Anda berkata kepada saya, Hei, Gong Xinran. Halo. Putih kecil, kecil langit. Pergi ke sana. Bos. Minggu depan saya datang lagi jam segini ya. Terima kasih, bos. Antri dengan tertib. Semua kebagian kok. Hei, jangan berebut. Jangan berebut. 3 milikmu itu. Cepat bayar. Kurang 50 sen. Minggir. Kamu ini, Kuo Xinran, kau ternyata menjajakan makanan ringan di kelas. Kau, ini demi melayani rakyat. Oh hahaha, ketahuan sama pencuri ya? Dia juga makan. Ya. Tuan Bai, kalau tidak mau beli jangan menghalangi kami yang mau beli. Dia itu. Siang di sekolah. Tidak boleh keluar. Mau memperbaiki makanan pun tidak bisa. Mau makan? Akan kuberikan harga lebih murah untukmu. Xinran, sudah lama sekali kita tidak bertemu. Kau banyak berubah. Bai Xiaoting. Kau masih ingat aku, benarkah? Di mana aku berubah? Sayang, kopinya sudah kubeli. Xiaoting, siapa wanita cantik ini? Oh, namanya Gong Xinran. Dia teman sekelasku waktu SMA, Ye Xiao, pacarku.
Ah, halo, teman sekelas SMA. Sahabat masa kecil, ya? Ye Xiao, jangan asal bicara. Kami hanya teman sekelas biasa. Ya, benar. Hanya teman sekelas biasa. Tidak banyak interaksi. Xiao Ting tampan dan kaya. Sukai dia itu wajar. Tapi, Xiao Ting sekarang milikku. Sayangku, di hatimu hanya ada aku. Benar kan? Kalau begitu, aku tidak akan mengganggu kalian. Pacarmu pergi, kamu tidak mengejarnya? Dia bukan pacarku. Lalu, hubungan kalian apa? Bai Xiaitian punya pacar. Ada apa ini? Hahaha. Ini agak rumit ya. Sobat, aku sudah lama mengamatimu. Apakah kau suka adikku? Ah, sobat, aku mengamatimu. Sudah lama. Apakah kau suka adikku? Ah, kamu suka adikku, ya? Suka? Memangnya kenapa? Kalau suka, kejar saja dengan berani. Suka apa sih? Membawanya minum kopi dan berbelanja saja tidak cukup. Kamu harus tahu apa yang benar-benar dia sukai. Sukai apa sih, sebenarnya? Dia paling suka Bai Xiaotian waktu SMA. Tapi dia sama sekali tidak menunjukkannya, kan? Ada apa? Kupikir kau cukup akrab dengan sutradara Yang. Bisakah kau perkenalkan aku padanya? Setelah berhasil, aku akan memberitahumu apa yang dia sukai. Tidak masalah. Tuan Hong, wanita cantik itu kenapa tidak datang bersamamu? Ini siapa ya? Ini Miyagawa. Dia kakak laki-laki Mia Koran. Halo sutradara Yang. Ah, sutradara Yang, saya sudah menonton semua karya Anda. Hari ini akhirnya bisa bertemu langsung dengan Anda. Ada apa? Kunjungan Miyagawa kali ini. Ingin melihat pertunjukan Bapak. Dan mencari kemungkinan kerja sama selanjutnya. Bapak Hong bicara langsung ke intinya. Saya suka. Tapi peran itu. Di setiap drama jumlahnya terbatas. Apakah cocok atau tidak? Itu semua tergantung takdir. Nona, apa yang Anda lakukan ini? Jangan sungkan. Kalau begitu, silakan beli 2 botol anggur yang bagus. Nanti saya kirim alamatnya kepadamu. Apakah urusan ini bisa berhasil? Itu bukan wewenang saya untuk menentukan. Semua tergantung orang lain. Baik, saya mengerti. Dan lagi, ajak adikmu, Gong Xinran, dan Tuan Hong juga. Kita kumpul bersama. Baik, tidak masalah. Nanti saya akan memberitahu adik saya. Baik. Guru Luo, aku mulai sedikit menyukaimu. Kau ada di sini? Kau mencariku larut malam untuk apa? Aduh, Kak, kesuksesanku hari ini bergantung padamu. Ayo, ayo, ayo. Ha. Ayo, ayo. Silakan duduk. Kau duduk di sana. Di sekitar Tuan yang banyak sekali wanita cantik ya. Setiap hari wanita yang berbeda. Aku sudah dilupakan. Guru yang mengolok-olok aku ya. Siapa yang tidak tahu kau adalah orang kepercayaan Tuan Wang? Bahkan masih belum cukup waktu untuk menjilat. Tuan Wang akan memperkenalkan 2 orang kepadamu hari ini. Ini Gong Xinran. Halo, Xinran. Aku harus membimbingnya dengan baik. Miyagawa juga bertekad untuk berkarier di dunia hiburan. Dan mencapai prestasi yang luar biasa. Jadi, hari ini saya membawa mereka berdua untuk bertemu Tuan Wang. Nanti kalian sudah saling kenal. Tuan Wang, silakan. Saya tidak minum alkohol. Fis. Ternyata investor itu luas sekali cakupannya, jadi saya. Minuman apa yang kau sajikan untukku? Kau masih ingin memintaku membantumu berspekulasi? Kau bercanda? Pergi, ini. Pimpinan, saya ingin bekerja, tapi terlebih dahulu menjadi pribadi yang baik. Gong Chuan, inilah niat baikmu? Tidak benar, aku sengaja membelinya di toko khusus, sutradara Yang. Jangan sentuh proyekku. Jangan harap kau bisa menerima proyek orang lain mulai sekarang. Jangan, sutradara Yang, sutradara Yang. Kamu.
76.000 yuan. Hahaha, salah lagi. Hehehe. Rajin sekali berlatih kartu ya. Hahaha. Kau akhirnya kembali. Kau tidak tahu, aku menunggu dari 3-1 sampai 1-3. Hahaha, aduh. Ayo, aku akan membawamu ke tempat yang bagus untuk bermain kartu. Kemana? Kemana? Jika aku turun lagi tanpa izin. Raja surga akan menghukumku. Hahaha. Wangi, ya? Mau coba? Mau minum? Bagaimana? Apakah lebih enak daripada minuman kerajaan istana surga kita? Lebih enak, ya? Kau dan aku turun ke dunia. Minum sepuasnya. Para dewa di surga tidak peduli. Benar-benar tidak peduli. Lalu masih menunggu apa? Aku bilang sama kamu ya. Kamu ini kenapa buru-buru sekali sih? Turun ke bumi saja pakaiannya tidak diganti. Sekarang sudah bagus kan? Sudah menjadi pusat perhatian. Aku bisa beli kok. Lepaskan aku dulu. Membebaskanmu boleh. Ini sudah sampai dunia fana. Kau harus menurutku. Baiklah, aku akan menurutmu. Menurutimu saja tidak cukup cepat. Aduh, sudahlah. Buka matamu. Sudah mendarat. Nanti jauhi aku sedikit ya. Nanti dikira orang gila. Kau terlihat sangat khusyuk. Aku membelinya di rumah kalian. Tolong pilih beberapa baju untukku. Jenis baju seperti apa yang Bapak butuhkan? Tentu saja yang sesuai dengan statusku sebagai orang kaya. Semakin mahal semakin baik. Kami tidak kekurangan uang. Haha. Presiden yang arogan adalah kamu. Panggil Tuan Jin. Aduh, kenapa kamu lagi? Sudah berkali-kali kukatakan padamu. Jangan menghubungiku lagi. Sudah berbulan-bulan aku tidak bekerja. Kak, aduh, jangan menarikku, bro. Hehehe, terakhir kali aku tidak bisa membantumu. Maaf sekali, kali ini. Aku datang bersama temanku. Kak, jangan menggodaku. Aku tahu aku salah. Aku tahu kamu tidak suka adikku. Kembali. Mendengar dari Hong Ye, katanya kamu sangat mengerti tentang anggur. Tolong belikan aku 2 botol anggur dan kirimkan ke Hotel Hui Guang. Sisanya adalah uang transport untukmu. Benarkah? Baiklah. Hehehe. Sisa uangnya. Benar-benar anggur yang bagus. Kau, temani aku minum. Ini upahmu menemani aku minum. Sebanyak ini agak berlebihan ya. Jangan sungkan. Aku tidak kekurangan uang. Kalau begitu, bisakah kau membantuku investasi untuk syuting film? Aku bantu kamu. Sutradara Yang, percayalah padaku. Hari itu benar-benar tidak sengaja. Aku benar-benar pergi ke kedai mie untuk membelinya. Ada yang tolong tarik dia pergi. Jangan ganggu pengambilan gambar. Sutradara Yang, cepat tarik dia pergi. Singkirkan. Jangan ganggu pengambilan gambar. Sutradara Yang, percayalah padaku. Sutradara Yang, hentikan. Kau siapa? Aku adalah pelindungmu. Dari Miyagawa, aku mendengar bahwa kau adalah sutradara yang sangat berbakat. Aku investasi 10 juta. Ini uang muka. Ini uang muka kamu. Serahkan mereka padaku, bawa pergi, lihat lagi. Direktur Qin dan sutradara Siang tidak percaya padaku. Aku bilang kan, Guru Miyagawa sangat berbakat. Pemeran utama pria dalam drama selanjutnya. Sangat cocok untukmu. Hahaha, terima kasih sudah mengingatkan. Kak, aku minum ini dulu. Minumannya jangan buru-buru dulu. Ceritakan dulu padaku tentang kejadian adikmu dan Bai Xiaoting saat SMA. Oh, jadi kau ingin mengejar adikku? Pendidikan kakakku siapa? Astaga, sialan. Aku tidak ingin mengejar kakakmu. Aku hanya ingin tahu tentang kakakmu dan Bai Xiaotian di sekolah menengah dulu. Kakakku waktu sekolah dulu jual makanan ringan di sekolah. Dan dia memberikan banyak kepada Bai Xiaotian. Makanan ringan apa? Keripik Kang Le rasa udang. Tapi sekarang sudah tidak dijual lagi.
Sepertinya kita perlu meminta bantuan seorang teman lagi. Haha. Aku mau rasa ini, Oke. Silakan, semuanya coba. Rasanya sangat mengingatkan masa lalu. Aromanya. Hei, hati-hati, jangan gigit tanganku. HMPH. Dik, aroma ini mengingatkanmu pada siapa? Rasanya seperti... HMPH, ingin makan? Ya, beli saja langsung. Diam-diam mengambil itu seperti apa? Aku sudah membayar kok. Ini bukan mengambil. Tapi uang yang kau berikan terlalu banyak. Ini tidak bisa dianggap sebagai transaksi yang adil. Uang lebihnya anggap saja sebagai upah untukmu karena sudah repot-repot. Aku sangat merindukannya. Yang kau buat. Iya, mau belajar, mau belajar, mau belajar, mau belajar. HMPH, aku akan mengajarimu. Tangan memegang pisau, hati memegang cangkul. Kaki berpijak di bumi, gerakannya seperti awan dan air mengalir. Ayo pijat. Benar. Baik. Sempurna. Tuan, kapan kita bisa mulai belajar? Kau sudah mempelajarinya kok. HMPH. HMPH. Sudah selesai, mari kita pulang. Sayang, jangan cemburu ya. Ini profesimu. Aku cemburu untuk apa? Ye Xiao, kapan kita bisa mengumumkan hubungan kita? Sayang, kupikir belum waktunya. Jika kita umumkan hubungan kita sekarang, maka semua usahaku selama ini sia-sia. Kemampuan bukanlah sesuatu yang bisa digoyahkan oleh rumor. Tapi aku sekarang belum cukup kuat. Sabar ya. Baiklah. Malam nanti ajak Gongxin yang ke sini. Ruangannya terlalu kecil. Kita banyak orang, tidak cukup tempat duduk. Baik, sudah mengerti. Xiao Tian, ada apa denganmu? Tidak enak badan? Tidak apa-apa. Aku antar kamu kembali ke hotel saja. Silakan. Sudah selesai. Buka, ya. Bukankah kau bilang harus menjadi manusia dulu? Di sini, di sini. Aku tiba-tiba teringat seorang teman yang jarang bertemu. Memang. Itu juga mengingatkanku pada seorang teman lama. Adik, apa ini? Boneka teh dari neraka? SSST, tidak baik bicara seperti itu. Aku juga sudah menyiapkan selai sebagai penyedap rasa. Begini rasanya akan lebih manis dan harum loh. Kalian coba ini. Enak? Jangan bilang, ternyata enak juga ya. Kamu coba. Tidak, aku masih ada urusan. Aku mau keluar sebentar menghirup udara segar. Aku juga ada urusan. Coba. Kau coba, benar-benar enak. Coba. Enak, kan? Kan sudah kukatakan. Lumayan loh, harus kuakui, rasanya cukup enak. Dia memang cukup berbakat. Apakah kau tidak merasa dia memiliki hubungan dengan Raja Neraka? Anak muda, pertama kali memang tidak mudah ya. Kita harus menyemangatinya. Cepat datang kalian. Aku sudah menyelesaikan satu panci lagi. Hehehe, kali ini, aku sudah membuat beberapa perbaikan kecil. Aku memasukkan selai ke dalam kue. Jadi,
Langkah untuk mengoles selai dihilangkan. Aduh. Bagaimana? Tidak bisa. Kepalaku pusing, aku keluar sebentar. Kau harus makan. Aku juga harus pergi. Coba satu, Tuan Hong. Tuan, Anda juga coba satu, Kakak, makan satu lagi. Saya sendiri yang akan melakukannya. Bagaimana? Enak, kan? Tuan Wang, kalau begitu kau sudah setuju ya? Filmku selanjutnya akan kau investasikan? Ya, kita lihat saja penampilan Lei. Aktingku, kau masih belum tahu? Kalau begitu, Lei, tunjukkan padaku. Berakting apa? Lakukan peran ini. Kau sangat berbakat. Kau sudah bisa mandiri. Aku ingin. Hehehe. Kalau begitu Direktur Yang, kita lanjutkan sistem selanjutnya. Direktur Wang, kebetulan sekali ya. Silakan masuk, silakan masuk, silakan masuk, Kudengar ada seorang bos bernama Ding yang telah berinvestasi 10 juta kepada kalian. Terima kasih atas perhatian Tuan Wang. Investasi Tuan Bai sekarang semakin besar. Ada kesempatan untuk membimbing kami juga ya? Memang ada Tuan Wang yang ikut berkolaborasi. Maka kita pasti akan mencapai level yang lebih tinggi. Saya baru saja menandatangani perjanjian kerjasama dengan Nona Ye. Tuan Bai, aktris terkenal itu memang untuk dipromosikan. Semakin tinggi dipromosikan, jatuh pun tidak akan terlalu sakit. Benar kan? Baiklah, aku ada urusan. Aku pergi dulu, kalian lanjutkan obrolannya. Sampai jumpa. Hei, Tuan Wang, jalan-jalan. Sayang, jangan marah lagi. Aku dan Tuan Wang bukan seperti yang kau pikirkan. Saat bersamaku, kau selalu waspada. Takut difoto diam-diam. Kalau dengan orang lain, bisa terang-terangan, ya? Kau salah paham, sungguh. Itu hanya masalah kesopanan. Jadi, aktris utama untuk film selanjutnya. Sudah ditentukan kamu, ya? Bukankah ini semua demi uang? Lalu, sumber daya yang kumiliki sekarang sudah tidak kau anggap penting lagi, ya? Kau benar-benar salah paham. Aku dan Tuan Wang hanya membicarakan skrip. Sekarang kau meminta sesuatu. Boleh, aku akan menuruti semua permintaanmu. Baiklah, kita umumkan hubungan kita. Tapi aku sekarang masih dalam masa kenaikan karir. Sial. Itu benar. Dia benar-benar berbakat. Oh. Rasanya seperti ini. Ternyata benang merah Bai Xiaotian ada di Night Owl ini. Kenapa aku tidak menyadarinya sebelumnya? Apakah karena penyerang hati itu? Karena apa? Tuan Guru. Aku pasti akan belajar dengan giat. Oh, baiklah. Lalu bagaimana dengan Bai Xiaotian? Bai Xiaotian ya, sok-sok alim, tapi dia tampannya. Bukankah kau paling suka cowok tampan? Cowok tampan di dunia ini banyak sekali. Bai Xiaotian itu siapa sih? Dia bukan siapa-siapa. Lalu kenapa kau masih menyukainya? Justru karena dia bukan siapa-siapa. Jadi pantas untukku, ya. Kau saja yang terus terang padaku. Kata-kata ini sudah ku kemudian dari kelas 10 sampai kelas 12. Tidak mungkin, ya? Apa kau ingin menyatakan perasaanmu setelah lulus? Benar, kan? Bai Xiaotian tampan sekali. Tapi aku masih merasa tidak pantas untuknya. Biru. Datang ke sekolah dan cari aku. Ada apa? Ya, aku harap kau bisa mengingat kembali masa-masa sekolahmu dulu. Apakah kau pernah memberikan sesuatu kepada Bai Xiaotian? Kenapa kau bertanya seperti itu? Ini menyangkut jodohmu. Itu sudah lama sekali. Aku sudah lupa. Coba kau pikirkan lagi baik-baik. Tidak, aku tidak pernah memberikannya. Kita berdua tidak pernah dekat. Kakakmu bilang kau naksir dia.
Dia bicara omong kosong. Baiklah. Kalau begitu, setelah pulang kerja, buatlah Kang Legu. Lalu pergi denganku dan Yuan Bao untuk menjenguk kakakmu. Oh, baik. Hebat sekali, sayangku. Kapan kamu bisa memasak seperti ini? Baru saja belajar, bagaimana? Sekarang kamu mulai mendekati kriteria istri dan ibu yang baik. Benar, bulan depan kebetulan aku ada syuting. Juga tentang makanan. Bagaimana kalau kamu ikut tampil? Lupakan saja. Ada apa? Kamu sedang memikirkan sesuatu ya? Menurutmu, haruskah aku mencoba dengan Zhao Yue? Siapa? Zhao Yue? Pria biasa yang menyebalkan itu. Lupakan saja. Tapi dia benar-benar ingin menikah denganku. Usiaku sudah seperti ini. Ada apa denganmu? Menikah bukanlah kewajibanmu. Itu katamu sendiri. Aku hanya takut kalau melewatkan ini, aku tidak akan menemukan yang lebih baik. Lalu mimpimu? Mimpi tentang dewa idolamu itu. Bai Xiangtian? Itu hanya hayalan masa sekolah saja. Aku dan dia jelas bukan dari kelas sosial yang sama. Kau ini, jangan terlalu banyak melamun. Kalau suka, kejar saja. Oh ya. Nanti ada acara kumpul-kumpul. Cepatlah pergi. Tidak bisa. Aku harus mengunjungi kakakku di lokasi syuting malam ini. Baiklah, sudah tidak pagi lagi. Aku harus pergi dulu. Untuk bulan depan, atur waktunya lebih awal ya. Aku akan memberitahumu lebih dulu. Pergi dulu, hati-hati ya. Ya, dadah. Kau ini tidak bisa mengatur posisi ya? Benar-benar, kucing dan anjing saja bisa jadi aktor. Maaf, Guru Ye. Kita coba lagi ya. Aduh. Siapa suruh beberapa orang punya koneksi ya? Kita juga tidak bisa membandingkan. Sudahlah. Ambil satu lagi, sudah cukup. Tuan Ye, mari kita istirahat sebentar. Tuan Jin, bagaimana akting saya? Lumayan bagus. Kak, kau lelah. Aku bawakan sedikit makanan untukmu. Anggap saja sebagai pengalaman. Jangan, kembali ke lubangmu dulu, jangan makan lagi. Kita ngobrol sebentar di sana. Tolong berikan ini kepada Bai Xiaotian. Pastikan kau memberitahunya setelah dia selesai makan. Itu buatan adikmu. Tenang saja, tidak masalah. Tuan Bai datang berkunjung ya? Oh, Miyagawa. Bagaimana? Pemotretan berjalan lancar? Lancar. Guru Ye mengajariku banyak hal yang perlu diperhatikan. Wah, Guru Ye masih mau mengajarimu? Jangan dimasukkan ke hati. Ya, tidak apa-apa. Ini untukmu. Ini hadiah dari penggemar. Dari penggemar. Lumayan, sudah punya penggemar. Kalau begitu, aku tidak akan sungkan ya. Apakah terasa familiar? Hai, buatan adikku. Aku mana punya penggemar sih? Hanya adikku saja kan? Kuo Shinran, iya benar. Tidak menyangka dia yang membuatnya. Dia ternyata punya keahlian ini. Aku juga tidak menyangka dia punya keahlian ini. Kalau begitu, makanlah perlahan. Aku pergi dulu. Mei, ayo pergi. Wah, sayangku semakin cantik sekali. Bagaimana? Bagus, kan? Kakakku yang memberi ini padaku. Ada apa? Bahkan kakakmu yang tidak bisa diandalkan itu pun jadi bisa diandalkan. Akhir-akhir ini, ada pria baru? Mana ada pria baru? Pria lama saja tidak ada. Kakak, saya bilang. Kakakmu ada di lokasi syuting drama Bai Xiaotian. Kenapa kamu tidak memanfaatkan kesempatan ini untuk mendapatkannya? Dia sudah punya pacar. Sudahlah, yang kamu maksud itu Ye Xiao kan? Mereka juga belum mengumumkan hubungan mereka. Siapa yang tahu apakah itu hanya sensasi? Belum menikah juga. Hanya cangkul yang malas. Yang tidak bisa menggali akar tembok. Moral saya tidak mengizinkan saya melakukan hal seperti itu. Sudahlah. Mampu membuat Bai Xiaotian menjauh dari Ye Xiao juga merupakan perbuatan baik. Ayo, foto. Berdiri agak ke kiri. Begini, oke, bisa. Benar-benar hartaku, sangat cantik. Guru Gong. Wei Wei, kenapa kau datang? Aku datang untuk ikut berpartisipasi. Tidak kusangka tokoh utama hari ini ternyata Guru Gong.
Guru Gong benar-benar multitalenta. Tidak juga, ini masih baru dipelajari, asal-asalan saja. Wei Wei, kenapa kau berjalan secepat itu? Kakak, kamu berjalan terlalu lambat. Jangan lihat aku tidak memanggilmu. Bukan aku. Ini takdir kalian. Kau baru saja memanggilnya kakak. Bai Xiaotian adalah kakakmu. Ya, kakak kandungku. Oh, takdir sialan. Adik ipar ternyata muridku sendiri. Adik ipar? Apa maksudnya? Sayang, tunggu aku ya. Hari apa ini? Nasinya terlalu hancur. Bully, pembawa acara hari ini tidak bisa datang. Saya akan menggantikannya. Mohon bimbingannya. Selamat siang, ini Gong Xinran, objek pemotretan hari ini. Bu Huang, kita sudah lama saling kenal. Hari ini mari kita bekerja sama. Semangat! Benar-benar menyebalkan. Halo semuanya, saya sangat senang hari ini. Begitu banyak keluarga dan teman yang hadir dalam acara makan-makan kita. Hari ini di sini ada banyak guru. Sungguh anggun, ya, kakak. Pemandu acara kita. Maaf, bisakah Anda tidak menghalangi pemeran utama kita? Etika profesi Anda? Haha. Acara hari ini sukses besar. Semoga kita punya kesempatan untuk bekerja sama lagi. Sayang, kita pergi saja. Tunggu sebentar ya, aku mau ngobrol sebentar lagi dengan Guru Li. Tidak apa-apa, kalau kalian ada urusan, silakan diurus dulu. Nanti kita ngobrol lagi kalau ada waktu. Lihat, Bully sudah bilang kita boleh pergi. Ye Xiao, bisakah kau sedikit lebih diam? Ada apa denganmu hari ini? HMPH. Hei, Ye Xiao. Maaf telah membuatmu tertawa. Tidak apa-apa, anak-anak memang seperti itu. Dari data yang kubaca, Bu Ye baru berusia 18 tahun, ya, benar-benar usia yang indah. Keahlian memasak guru Kuo hari ini, benar-benar membuatku tercengang. Lumayan, lumayan. Semoga lain kali ada kesempatan Bapak bisa hadir lagi. Sayangku. Apakah kamu melihat tatapan Bai Xiaotian padamu? Ada harapan. Semangat, remaja 18 tahun tidak akan melakukan kesalahan. Sudahlah, dia mana mungkin berusia 18 tahun? Ayo, kita pergi ke pesta perjamuan. Ayo. Baiklah. Kamu terlalu tidak sopan. Kamu hanya tidak mau pergi karena melihat Gong Xinran. Omong kosong, apakah kamu menyukainya? Ye Xiao. Bisakah kau berhenti bersikap tidak masuk akal setiap hari? Tidak masuk akal. Aku tidak masuk akal? Kalau begitu aku mundur saja. Kenapa Mei Lei terlihat tidak senang? Tuan Wang, sebenarnya seberapa besar kamu menyukaiku? Tentu saja sangat menyukainya. Tentu saja. Kalau begitu bantu aku sesuatu ya. Itu tergantung penampilanmu. Bisakah kau membuat Gong Xinran menghilang dari sisi Bai Xiaotian? Hal sepele, akan kubantu selesaikan. Aduh, Tuan Wang. 90.000. Aku. Kepalaku sedikit pusing. Adikku di mana? Adikku pergi ikut acara dengan Lily. Sekarang seharusnya ada di bar. Kalian lanjutkan saja dulu. Aku pergi sebentar, langsung kembali. Haha. Lily? Lily? Lily siapa? Apa kau ingin mengejarku? Omong kosong. Ikut denganku, kau ingin mengejarku? Sadarlah, kita sudah sampai rumah.
Kau sudah sampai rumah. Sudah sampai rumah, Aduh, jangan dijitak terus. Nona, aku cuma mau menikah, apa susahnya sih? Kenapa susah sekali? Stop. Jangan pegang dia lagi, tidak sopan. Tidak sopan. Cih. Nona, aku mohon, jangan siksa dia lagi. Mau coklat? Kau masih punya keahlian ini ya? Nenekku yang mengajariku. Kata nenekku, hidup itu seperti coklat ini. Awalnya pahit, kemudian manis. Asalkan kau melupakan hal-hal yang menyedihkan, hanya menyisakan kebahagiaan saja. Tapi mengapa hidupku hanya dipenuhi dengan kesedihan? Ham. Cahaya bulan tetap hanya akan bersinar di langit. Lagi pula hanya Lily yang tahu aku menyukainya. Mulai hari ini aku bersumpah. Tidak akan pernah lagi menyukai Bai Xiaoyan. Aku bersumpah, aku nanti akan mencari pria paling tampan sejagat raya. Untuk pacaran bersama. Haha. Bagaimana kalau kau saja yang pacaran denganku? Ah, pacaran? Aduh, tidak boleh, tidak boleh. Kamu juga tidak mau bicara denganku. Berhenti. Hong Mei ada di sini? HMPH, dia tidak ada. Ada apa? Bukankah kamu menjemputnya? Aku sudah mengantarnya pulang. Apakah kamu melihatnya masuk rumah? Aku mengantarnya sampai di depan pintu rumah. Lagi pula, kamar gadis tidak boleh dimasuki sembarangan. Aku baru saja pergi. Pintu terbuka, tapi tidak ada orang. Tunggu, jangan buru-buru. Mungkin dia sedang jalan-jalan. Adikku jangan sampai kenapa-kenapa ya. Jangan khawatir, aku akan mencari cara. Hei, Hahaha, akhirnya kita bisa berkumpul lengkap. Betul. Ini teman saya, Lu Chai. Sangat ahli dalam menemukan orang. Jangan-jangan dia detektif swasta? Ayo, tunjukkan apakah kamu punya pakaian dalamnya? Ada. Berhenti. Tidak sopan. Dan aku pergi. Pergi. Ini siapa sih? Ini dia? Aku lihat lagi, sepertinya agak berbeda. Kau ya? Dia bilang bukan. Dia bilang iya. Mulutnya tidak sebesar itu. Mulutnya memang seperti itu. Rambutnya juga tidak keriting seperti itu kan? Masuk sana dan tanyakan. Jangan berteriak. Tolong. Kau ngapain sih? Kalau teriak lagi, kaos kakimu akan kumasukkan ke mulutmu. Jangan kau suruh aku mengambilkannya untukmu. Sebagai prajurit teracota, ini pun aku juga tidak banyak mengedit fotonya. Karena kepercayaan telah terbangun, tidak ada salahnya memperlihatkan wajahku padanya. Tidak boleh. Baiklah, tunjukkan padanya. Hei, setelah kau lepas, kau terlihat cukup tampan. Loh, lihat dia. Hei, apa yang akan kau lakukan? Lebih baik kau pakai lagi saja. Dengan memakainya, kau malah terlihat lebih seperti artefak. Hahaha, ini untukmu. Kalian berdua kenapa mengikatku? Sebenarnya kami berdua sedang tur. Sutradara menyuruh kami melakukan ini. Setelah mengikatku, apa yang akan kalian lakukan selanjutnya? Sepertinya belum ada rencana selanjutnya. Ya, belum ada rencana. Misi sudah selesai. Lepaskan aku. Aku akan membuka pintu. Cepatlah. Kakak, tidak bisa dibuka. Terkunci. Jangan khawatir, aku akan bersama kalian. Tolong. Huhu.
Hari ini kru film syuting di luar lokasi. Siapa yang punya kunci? Semua kru produksi ada di sini. Kalau begitu hanya Tuan Bai. Kalau begitu, mari kita cari di sekitar sini. Lihat apakah ada pintu masuk lain. Menurut pengamatanku. Apakah kau hanya bisa memerankan karakter orang Shandong? Ya, memang. Apakah kau hanya bisa memerankan karakter orang Shanxi? Ya. Tahu kenapa kalian berdua selalu jadi figuran? Tidak tahu. Karena jalan cerita kalian terlalu sempit. Kalian bilang Gong Xinran diculik. Hanya tebakan. Maksudnya Xinran ada di dalam. Ah, ini tidak penting. Apakah kamu punya kunci? Aku tidak punya. Tunggu sebentar. Jika Xinran diculik, di dalam mungkin sekali ada penjahat yang sangat kejam. Maka kita akan bertindak terpisah dulu. Mari kita lihat apakah ada jalan rahasia atau semacamnya. Alasan utamanya ya, karena bahasa Mandarinnya tidak standar. Aku ini guru bahasa. Kalian nanti datang ke sekolah cari aku. Lalu akan kujajarkan secara gratis. Tidak dipungut biaya. Wah, bagus sekali. Terima kasih. Bangun. Ada orang di dalam? Tolong. Kalian ngapain lihat aku? Pergi sana, nak. Ye Xiao, kau semakin keterlaluan. Berani-beraninya menculik Tuan Bai. Tunggu sebentar. Kok kalian berdua? Sutradara? Halo sutradara? Halo, Pak Bai? Mungkin ada sedikit kesalahpahaman di sini. Mereka adalah figuran saya. Hai. Hehe. Zaman sekarang sudah zaman apa sih? Mana ada penculikan seperti itu? Nona Ye hanya bercanda dengan kalian semua. Apa urusanmu ikut campur? Tuan, uangnya sudah saya lunasi. Tidak apa-apa, saya pergi dulu. Duduk. Kau pikir kau bisa pergi begitu saja? Pak Bai, sudahlah. Kan aku juga tidak kenapa-napa. Sudahlah, hari ini dia berani menculikmu. Besok berani membunuhmu. Kau tahu? Kau hanya bisa membentakku. Berani? Laporkan saja ke polisi. Tangkap aku dong, HMPH. Bai Xiaotian, jangan seperti ini. Ini belum selesai. Aduh. Kau ngapain? Lepaskan Wu Xinran. Kau membiarkannya. Kau hanya menyakiti dirimu sendiri. Kau tahu itu? Kau teriak-teriak ke aku untuk apa? Kau mau bagaimana? Lapor polisi? Aku. Ahahaha. Masih sama seperti dulu. Sama sekali tidak masuk akal. Gong Xinran kau. Bai Xiaotian, apa kau ingin mengadu domba aku? Aku batalkan. Hei, ini apa yang kau lakukan? Kau melakukan apa? Lalu kau? Aku akan melaporkan guru ke kepala sekolah. Aku, Bai Xiaotina. Gong Xinran, kalian berdua sedang melakukan apa? Bu Guru, dia mencontek pekerjaan rumahku. Bai Xiaotina, sekolah melarang bermain-main dan berkelahi. Sebagai ketua kelas, kamu harus memberi contoh yang baik. Saya mengerti. Bu Guru, kami tidak akan mengulanginya lagi. Sudahlah, pergi saja. Jangan sampai terulang lagi ya. Terima kasih, Bu Guru. Orang-orang di dunia hiburan itu beragam. Semakin kamu memberi mereka kelonggaran, mereka akan semakin berani bertindak seenaknya. Oh, sudah ku mengerti. Kau benar-benar sudah tidak apa-apa? Tidak apa-apa. HMPH. Xiaotian, kita tidak marah lagi ya. Hai. Bagaimana kamu menggunakan kekuatan sihirmu? Pergi. Bukankah keadaannya darurat? Keracunan alkohol ringan. Istirahat yang cukup saja sudah cukup. Terima kasih, dokter. Syukurlah tidak apa-apa. Setelah kau sembuh, kita bermain mahjong bersama. Ya, jangan menyela. Kita di sini untuk menyelesaikan tugas. Bagaimana keadaannya? Mereka tidak akan mengenali kita, kan? Seharusnya tidak, kan? Aku hanya sedikit flu. Demi keamanan, lebih baik kita pergi lebih awal. Kalau begitu kami pergi dulu ya, Nenek. Sampai jumpa. Terima kasih sudah merawat Ranran. Kapan-kapan datanglah makan malam di rumah ya. Xinran, istirahat yang cukup ya. Aku pergi dulu. Aduh, terima kasih. Terima kasih sudah merawat Ranran. Kalau ada waktu luang, makan malam di rumah ya. Baik, Nenek. Hahaha. Kenapa Tuan Bai tidak tinggal lebih lama? Kalau kamu menyukainya, kenapa kamu tidak mengatakannya? Kamu begini,
menahannya dalam hati. Siapa yang akan tahu? Aku dan dia hanya teman biasa. Teman biasa akan begitu peduli dengan keselamatannya? Aku peduli dengan semua temanku. Tidak boleh, ya? HMPH. Oh iya, Tuan Hong. Bagaimana kau tahu dia ada di bar itu? Jangan bilang kau juga peduli padanya. Kau suka dia atau tidak, kau sendiri yang paling tahu. Jangan sampai karena hubungan yang tidak serius itu, kamu kehilangan jodohmu yang sebenarnya. Maksudmu apa sih? Tidak ada maksud apa-apa. Aku hanya ingin membantumu. Lebih baik kamu bantu temanmu yang bernama Kim itu. Sepertinya dia salah paham. Tidak tahu juga merupakan sebuah solusi. Tuan Kim datang untuk memberikan kita makan siang. Nih. Aduh hahaha bagus. Haha. Bagus hahaha. Nenek, silakan duduk. Bagus sekali. Ini ya. Itu Tuan Jin, atasan kakakku. Tuan Jin. Hahaha. Nak, berapa umurmu? Saya 37, bukan. 35 tahun. 35 tahun, bagus. Hahaha. Bagus. Sudah menikah? Belum punya pacar, ya? Menikah hahaha. Neneknya jadi canggung, ya? Tidak canggung, tidak canggung. Tidak canggung, tidak canggung. Makan yuk, makan yuk. Aku tidak makan, aku hanya ingin menjenguk nenekmu. Sangat puas haha sangat puas. Hahaha. Kalau begitu aku pergi dulu. Kalian ngobrol yang baik ya. Tidak mengganggu kalian lagi. Lanjutkan ngobrolnya, lanjutkan ngobrolnya. Hahaha. 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 Ran dan Xiao Wei sudah hampir setahun pacaran tapi belum ada kepastian. Sepertinya karena dia. Kunjungan wanita cantik di larut malam. Apakah ini pantas? Ah, nenek. Beliau adalah Tuan Hong. Beliau juga bisa dibilang atasan kakak saya. Oh. Halo, pemuda ini juga tampan. Haha. Ada apa? Aku bagaimana tahu? Kau dewa jodoh? Tanya aku kenapa, nenek? Inilah calon cucu menantuku. Bai Xiaotian, aduh haha. Halo nenek. Bagus, bagus, pemuda ini bahkan lebih tampan. Hahaha, tahun baru Imlek tahun ini ya. Ketiga orang ini ya. Asal ada satu yang bisa pulang bersamamu saja sudah cukup. Aduh, nenek, apa yang kau katakan? Rasanya kepalaku sedikit pusing. Sinran, Ran. Ayo. Hehehe. Tuan Xie. Bukankah kamu makannya banyak? Kok? Jangan makan lagi. Kalau makan lagi kamu batuk darah. Harusnya, aku bilang ya, beberapa gejala harus diobati dengan racun. Kalau sudah tidak berasa, harus makan yang lebih hambar lagi. Ini makanan sampah bagiku. Ini mana makanan sampah? Ini semua makanan pokok. Lagi pula secara makro, kita semua adalah sampah di alam semesta ini. Madu pir untukmu. Jangan-jangan ini kiriman dari orang yang diam-diam menyukaiku, Mua. Kakak, minum air dulu. Dokter bilang kamu pingsan karena hipoglikemia. Terima kasih. Mau makan apa? Aku pesan untukmu. Tidak apa-apa, aku pesan sendiri saja. Gong Siran, apakah kamu sangat tidak ingin berhubungan denganku sedikit pun? Ya. Tuan Bai, ya. Kukira siapa yang berisik sekali di rumah sakit ini. Bai Xiaotian yang mengantarmu. Dia menyukaimu. Bagaimana mungkin? Dia kan tidak kekurangan wanita,
HMPH. Di dunia hiburan memang begitu. Tapi mungkin saja ada pengecualian. Ya, aku menyarankanmu untuk tidak berharap terlalu banyak. Tidak ada satupun pria yang baik. Lupakan saja pikiran itu. Nanti setelah kau sembuh, aku akan mengajakmu bermain. Aku tidak mau. Aduh, sayangku, hatimu masih terpaut pada pujaan hatimu ya. Kau bicara apa sih? Tuan Bai. Kau mencari Gong Xinran, ya? Tidak, aku hanya kebetulan lewat. Kebetulan? Lalu memeluknya juga kebetulan? Maksudmu apa sih sebenarnya? Tidak ada maksud apa-apa. Aku hanya ingin memberitahumu. Jika kau menyukainya, kejarlah dengan berani dan tanpa ragu. Ini apa-apaan sih? Tidak jelas begini, tapi aku sudah punya Ye Xiao. Kau sudah bertahun-tahun berkecimpung di dunia hiburan. Kau lebih tahu daripada siapapun seperti apa Ye Xiao itu. Kau pikir dia akan mau menikah denganmu dengan senang hati? Tapi dia memang pernah menyelamatkan aku. Dan kami juga sudah bersama selama 5 atau 6 tahun. Tidak heran Hong Sheng tidak bereaksi. Bagaimana kalau sekarang juga kau benar-benar melupakan Ye Xiang? Bapak Bai, saya punya klien baru yang ingin saya perkenalkan padamu. Saya akan membawanya ke sana. Ini tidak dianggap ikut campur urusan Tian Yuan, kan? Ham. Ya hahaha. Takut apa? Dia sudah melihat semuanya. Takut apa sih? Lagi pula, kekuatannya sekarang tidak sebaik dulu. Dia juga tidak seberuntung aku. Xiao Ye, ini alasannya, kan? Pak Bai, Anda bukan anak kecil lagi. Apa Anda mau mendirikan gapura kesucian untuk Lei? Pak Wang, Anda. Karena Lei telah memilihku. Lei harus bekerja sama denganku, mengikutiku. Mengerti? Mua. Hahaha. HMPH. Lei melihat Lei. Lei juga mengatakan bahwa dia mencintai Lei. Dia bahkan tidak berdoa kepada Buddha lagi. Lei adalah orang yang cerdas. Lei seharusnya tahu untuk menyiapkan jalan keluar untuk dirinya sendiri. Hahaha. 60.000. Hai, kau lihat sikap nenek ini. Tugasmu sangat merepotkan. Aku punya cara. Bisa mempererat hubungan Bai Xiaotian dan Gong Xinran. Cara apa? Jangan seperti itu, akan mengurangi kekuatan batinku. Kita sedang menjalankan misi. Misi kamu bukan misi saya. Aku setuju. Xiaotian, aku tidak hanya menyelamatkanmu, tapi juga menemanimu selama 6 tahun. Kau tidak boleh memperlakukanku seperti ini. Semua yang telah kau lakukan selama ini, aku tahu semuanya. Alasan aku menutup mata. Hanya karena aku mengingat doronganmu yang kuat saat itu. Tunggu, bersiap untuk adegan selanjutnya. Bagaimana keadaanmu? Panggil ambulans. Panggil ambulans. Kenapa kau menolongku? Saat itu aku berpikir, jika aku mendorongmu sedikit, kau tidak akan menabrak orang. Bukankah kau memikirkan dirimu sendiri? Aku berpikir, jika aku tidak menabrak orang, tidak akan ada korban jiwa. Namamu siapa? Ya, mahasiswa tingkat akhir di Akademi Film. Bekerja serabutan di lokasi syuting. Aku kira kau tidak mau mempublikasikan hubungan kita, karena ingin menjaga reputasi. Sampai akhirnya aku tahu. Kau berani sekali di depan umum. Dengan terang-terangan menggandeng Tuan Huang. Bahkan di lokasi syuting langsung menggandeng Tuan Jin. Saat itulah aku baru menyadari. Apakah kau merasa uangku tidak sebanyak mereka? Bukan, aku tidak. Aku hanya ingin mendapatkan peran. Peran yang bagus. Aku mendapatkannya dengan menjual tubuhku. Kau dulu pernah bilang ingin menikah denganku. Aku ingin menikah denganmu. Aku ingin melakukan semua yang kukenalkan untuk melindungimu. Lalu mengapa kau memutus hubungan kita sekarang? Kalau begitu, kita daftarkan pernikahan kita besok. Ye Xiao, kau sudah bukan gadis yang dulu lagi. Aku juga tidak bisa lagi memenuhi kesombongan dan ambisimu. Kita akhiri saja. Oh ya. Jalan sudah jauh, ingatlah untuk menoleh ke belakang. Jangan lupa seperti apa dirimu awalnya. Aku tidak berubah. Oda, apa kau karena yang bernama Gong Xinran itu? Kerjanya bagus, hehehe. Hehehe, aduh. Orang itu sepertinya Tuan Jin. Sepertinya dia memberitahu agar jangan macam-macam dengan Gong Xinran. Tuan Xin, saya tidak bisa makan sebanyak ini. Oh, Tuan Bai, datang mengantar makanan ya?
Silakan, tidak apa-apa. Saya bisa melakukannya sendiri. Kamu sedang infus, tidak terlalu nyaman. Ah, Tuan Gong sangat suka masakanmu. Ya, kira-kira begitu. Bisakah kau berikan resepnya padaku? Aku bisa membayarnya. Berapapun harganya aku bersedia membayarnya. Ini bukan masalah uang. Memasak adalah sebuah filosofi. Masakan saya tidak bisa ditiru orang lain. Yishuo, kita sudah menandatangani kontrak. Dendawan prestasi bisa kukeluarin kok. Cuti berbayar. Gaji 3 kali lipat. Kerja 5 hari, libur 2 hari. Kamu memang sengaja ingin melawan aku ya? Aku punya banyak uang. Menghabiskan uang adalah tugasku. Aku beritahu kamu, ada beberapa hal yang tidak bisa dibeli dengan uang. Benar? Seperti aku yang memberikan diriku kepadamu secara gratis karena cinta. Aku bilang, Hong Ye, aku melakukan semuanya sesuai yang kamu katakan. Tapi kenapa Bai Xiaotian tidak marah? Dia kan bos besar. Marah? Tentu saja tidak akan kau lihat. Aku juga burung kecil hehehe. Oh. Huhahaha. Tadi, Yaji yang dimainkan Hong Ye. Kenapa kamu tidak memanggilnya? Tidak melihatnya. Jadi kamu benar-benar hanya bisa mengandalkan penciuman saja? Ayo. Ayo. Aku tidak percaya. Sekalipun aku tidak bisa mengalahkan kalian. Kau sudah kalah selama puluhan tahun. Apa kau pernah menang? Hahaha, Yuan Bao. Ada pepatah mengatakan, sukses dalam percintaan, kalah dalam perjudian. Bagaimana rencana selanjutnya? Ada rencana selanjutnya? Kau sudah minum anggurku. Jangan sampai ucapanmu tak sesuai dengan perbuatanmu ya. Bukti. Aku sudah menurutmu. Aku sudah memeluk wanita. Yang kau peluk itu Lucai. Lucai. Dia mengenakan pakaian wanita. Bukankah itu wanita? Tapi sekarang Bai Xiaotian menganggapmu sebagai kekasihnya. Hanya kamu yang bisa melancarkan serangan cinta terhadap Gong Xinran. Bagaimana kalau Bai Xiaotian, dia tidak mencintai Gong Xinran? Tidak ada bagaimana kalau. Tuan Bai, saya kerja paruh waktu. Saya bertanya padamu, yang bernama Yuan Bao itu, berapa uang yang dia berikan padamu? 5.000, Yuan Bao ini memang kaya raya. Begini, saya akan memberimu 10.000. Antarkan Nona Gong ke rumahku untuk makan bersama nenek. Benar-benar menjilat. Sebenarnya ini. Bagaimana aku mengatakan ini pada Nona Gong? Pak Ye, kau harus tahu bahwa kau sekarang adalah karyawan saya. Saya tahu. 20.000. Oh, baiklah kalau begitu. Aku akan mencari jalan. Karena Tuan Bai sudah datang. Kau tidak akan menemuinya? Dia bukan artismu. Dia juga tidak membutuhkan koneksi dan kekuasaanmu. Sekarang kau ingin mengejarnya. Kau harus bersikeras. Ditambah lagi, rendahkan hatimu. Bersabarlah dan rendah hati. Ya, sekarang kamu sudah tampan, kan? Ya, terus bagaimana? Kamu harus menyatakan perasaanmu padanya. Bukankah kamu ada urusan penting? Cepat pergi. Minum sedikit, berani sedikit. Kenapa kamu datang? Kau minum alkohol? Aku minta maaf atas perbuatanku hari itu. Apa dia tulus padaku? Tidak. Kalau begini, bukankah aku menjadi wanita murahan? Cinta pertamaku, ciuman pertamaku adalah dengannya. Itu yang pernah ku minum. Benar-benar tidak kusangka. Sendiri saja sudah cukup menikmati hidup ya. Aku menerima permintaan maafmu, ayo pergi. Tuan Bai. Panggil saja Xiao Ting. Xiao Ting, kau sudah minum sebelum datang kan? Jangan minum lagi. Jangan-jangan dia akan menciumku lagi? Si Wan, kau tahu, camilan yang dijual waktu itu semuanya enak sekali. Aku juga membeli banyak. Kuo Xinran, aku benar-benar, aku sangat menyukaimu. Aku benar-benar tidak menyangka akan bertemu denganmu lagi. Dia sedang menyatakan cinta.
Jika aku tahu aku akan bertemu denganmu lagi, aku pasti tidak akan melirik wanita lain sedikit pun. Karena di hatiku, kau sudah lama menetap. Rayuan gombal pria brengsek. Kau masih tidak percaya padaku. Bagaimana aku bisa mempercayaimu? Bukankah aku sudah pernah melihatnya? Kau bersama wanita lain. Ye Xiao, dia pernah menyelamatkan aku. Aku hanya membantunya. Lalu dibantu ke tempat tidur. Jangan menatapku seperti itu. Usiaku 28, bukan 18 tahun. Kenangan lebih indah daripada pertemuan, kalimat ini benar sekali. Masih ingin memanfaatkan keadaan mabuk untuk menaklukkanku. Kenangan lebih indah daripada pertemuan. Hahaha. Kuo Shinran, kalian berdua pergi beli camilan Kuo Shinran. Jangan biarkan dia tahu. Jangan juga biarkan orang lain tahu. Mengerti? Ambil camilan ini, kamu makan saja. Gusiran, kamu babi ya? Tuan Bai, kenapa Anda ada di sini? Orang biasa saja. Kau babi? Ya, aku boleh bertanya sesuatu padamu? Silakan. Kau sendirian, kan? Tentu saja aku sendirian. Kalau begitu, ceritakan dulu padaku. Apa yang kau lakukan di bawah gedung Gong Xingren tadi? Aku suka Gong Xingren. Aku ingin mengejarnya. Apa tidak boleh? Serius? Tuan Bai, jangan-jangan Anda ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk menjebak saya. Lalu mendekati Gong Xingren? Baiklah, aku percaya. Baiklah, aku percaya. Percaya. Kalau begitu, aku akan memberitahumu. Sebenarnya, di hari pertama masuk sekolah, Gong Xingren jatuh cinta padamu pada pandangan pertama. Dia menabung uang hasil jualan camilan selama 3 tahun. Hanya untuk membelikanmu jam tangan dan memberikannya padamu. Kau tidak memberinya kesempatan. Kau bercanda, kan? Ada apa? Kota mana yang ingin kau tuju untuk kuliah? Aku belum memutuskan. Kalau begitu, beritahuku saat kau sudah memutuskan. Selama 3 tahun ini aku jual camilan. Dan aku sudah menabung banyak uang untukmu. Duniamu ada hubungannya apa denganku? Jadi, saat itu dia ingin menyatakan perasaannya padaku. Terima kasih banyak. Pulanglah lebih awal. Cuacanya sangat dingin. Hei, Bai Xiaitian. Bai Xiaitian, kau buta ya? Hahaha. Dia tidak pernah tidak membalas pesanku. Kau apakan dia? Aku tidak melakukan apa-apa. Jangan menekan terus, balas pesannya. Lily, jangan khawatir tentangku. Aku jalan-jalan dulu, menenangkan pikiran. Sebelum aku mengerti apa yang terjadi di antara kalian berdua, kamu tidak boleh bicara dengannya. Sayang, pulanglah lebih awal ya. Baiklah, aku mengerti. Tenang saja. Ayo, sudah tidak apa-apa. Akhirnya sampah masuk ke tempat sampah. Aku tidak masalah. Maksudnya apa sih? Mungkin dia cuma sekalian buang sampah ke bawah. Fan Xiaotian, orangnya bukan tipe yang mudah menyerah. Tapi kalau dia sudah mengambil keputusan, tidak ada yang bisa menghalanginya. Walaupun aku dengar kau menyukainya. Aku turut senang untuknya. Tapi ketika aku memikirkan selama bertahun-tahun ini, kau bukannya tidak bisa tanpa dia. Hatiku merasa tidak enak. Lily. Aku dan Shinran. Dia memang benar-benar kehilangan waktu yang sangat lama. Tapi itu tidak berarti aku tidak setia dalam perasaanku. Urusanmu, aku tidak ingin mendengarnya lagi.
Reuni teman kuliah minggu depan. Aku akan mengajak Zhao Yiwei. Siapa Zhao Yiwei? Dia, kencan butaku. Kau hanya perlu memberitahuku di mana dia berada. Dia seharusnya ada di bar. Terima kasih. Kamu bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk menjaganya. Tapi jika kamu berniat mengambil kesempatan, aku menyarankanmu untuk melupakan pikiran itu. Aku tidak sejahat yang kamu pikirkan. Tuan Yulau, Tuan Yulau. Katamu mencintai seseorang itu sangat sulit ya? Pelayan, satu lagi, tolong. 200 yuan, HMPH. Tidak sebanding. Cantik, main bareng yuk? Oke, mau main apa? Main seperti ini boleh nggak? Seperti ini nggak boleh, sakit. Panggil guru. Guru, aduh. Masih kecil sudah nakal. Tapi aku masih sayang sekali padanya. Pulanglah, pelan-pelan. Xiao Tian, mulai hari ini kita berpisah untuk selamanya. Kau benar. Lebih baik dikenang daripada bertemu lagi. Bos, tunjukkan jam tangan ini padaku. Jam tangan ini harganya lebih dari 1.000. Kau pasti tidak mampu membelinya. Ketua kelas, kau mau beli? Kenapa pergi? Ini berapa harganya? Kalian anak sekolah yang miskin ini tidak mampu membelinya. Cih. Tunggu aku. Lite tidak membohongiku. Sayang, kenapa kamu bodoh sekali? Wang Xiaotian. Aku akan menuangkan air untukmu. Benar-benar kamu? Aku tidak menyangka aku bisa bermimpi tentangmu. Kamu bisa menggunakan kesempatan ini untuk menjaganya. Tapi jika kamu ingin mengambil keuntungan dari situasi ini, aku menyarankanmu untuk melupakan ide itu. Tak mendapatkan hatimu. Mendapatkan dirimu. Juga tidak bisa dianggap menunggu sia-sia. Sin Er, kau mabuk. Bukankah itu hanya mimpi? Sampai seserius ini? Bukankah aku sudah kehilangannya? Bai Xiaotian salah kirim, ya? Aku tidak percaya omong kosongmu. Membukanya tidak sulit, kok. Aku baru saja akan menghubungimu. Kau sudah menelepon. Bagaimana keadaanku kemarin? Kenapa kau bertanya seperti itu? Apakah Bai Xiaotian bertindak semena-mena padamu? Bagaimana kau tahu? Bai Xiaotian datang ke rumahku. Tidak mungkin. Benarkah dia melakukan itu padamu? Dia benar-benar binatang. Tidak, dia tidak melakukan apapun padaku. Kenapa dia datang ke rumahku? Tidak tahu. Mungkin dia khawatir padamu. Kamu kemarin malam jangan-jangan mabuk berat ya? Sepertinya tidak mabuk berat. Kamu yakin tidak ada yang terasa aneh di tubuhmu? Kau bicara apa sih? Aku tidak mau bicara lagi denganmu. Aku mau mengajar murid-muridku. Dadah. Kak, aku tidak menyangka kau benar-benar mendapatkan peran utama. Tentu saja, kakakmu ini bekerja sangat keras. Tapi aku dengar, dunia hiburan itu sangat rumit. Hati-hati, ya, tidak apa-apa, aku dilindungi Tuan Jin. Ngomong-ngomong, Tuan Jin sangat baik padamu. Kenapa kamu tidak sedikit pun peduli? Apakah kamu benar-benar berniat untuk tetap melajang seumur hidup? Dia memang baik, tapi aku. Oh, berarti kamu masih menyimpan perasaan untuk Bai Xiaotian? Ku bilang padamu, setelah aku familiar dengan industri ini belakangan ini, aku menyadari Bai Xiaotian memang bagus. Segera masuk ke peran. Cepat, aku pergi dulu. Oh. Tuan Jin, temanmu tidak.
Nanti aku akan pergi melihat-lihat. Bagaimana? Tuan Jin, halo. Bagaimana perkembanganmu dengan Bai Xiaotian? Aku tidak begitu kenal dengannya. Tidak kenal. Bagaimana mungkin kalian tidak saling kenal? Dia sudah pernah ke rumahmu? Ah, dengarkan aku, kamu dan dia pasti akan bersama suatu saat nanti. Tapi apa? Tuan Jin, lepaskan Tuan Jin. Kau melakukan apa? Ah ah, ah 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 ah. Ah. Aduh, Tuan Bai. Maaf ya, Tuan Jin sudah mabuk. Aku akan membawanya pergi dulu ya. Hehehe. Itu. Kau bicara dulu. Bubur yang kamu buat pagi itu enak sekali. Aku sudah menghabiskan semuanya. Lalu apa yang ingin kamu bicarakan tadi? Sinran, aku ingin bicara serius denganmu. Bicara apa? Tentang Tuan Bai di masa SMA kita. Gong Chuan sekarang semakin terkenal. Aku punya sebuah naskah. Bagaimana kalau Bapak yang berinvestasi, Niagawa sebagai pemeran utama? Mari kita bekerja sama lagi dengan baik. Kalian ngobrol dulu saja. Saya tidak akan mengganggu. Tuan Bai, naskah saya ini. Memang naskah yang sangat bagus. Busin, aku akan melihat naskahnya. Tidak, kamu harus mendengarkannya. Hong Chuan, kamu tidak perlu khawatir. Aku sudah meminta orang untuk menjaganya. Terima kasih. Kenapa kamu harus bersikap formal denganku? Nanti aku masih ada kelas. Kalau begitu, mari kita bicarakan dengan baik. Malam ini aku akan memberikan pelajaran pada Vivi. Aku tahu. Kau tahu. Nenek sedang makan. Kenapa pulang pagi-pagi sekali? Aku pulang untuk ganti baju. Xiao Tian, aku tetap pada pendirianku. Aku tidak akan setuju kau menikahi artis sebagai istrimu. Tenang saja, Nenek. Aku tidak akan. Lain kali jangan berlama-lama di luar sana. Aku mengerti. Paman membuat masakan yang enak. Apakah sesuai selera Nenek? Paman memasak dengan sangat enak. Kau harus mempertahankannya. Supaya nanti memasak untuk cucu perempuanmu. Anak yang lahir pasti cerdas dan sehat. Tuan Bai, saya sudah mengetahui pola makan Nona Gong dengan jelas. Nenek pergi ganti baju. Pergilah. Bai Xiaoting sudah pergi ke rumah Gong Xinran. Tugas kita sudah selesai, kan? Tapi benang merah Gong Xinran dan Bai Xiaoting itu masih belum ada reaksi. Tidak mungkin, aku sudah meninggalkan buku resep untuk Nenek Gong. Apa aku harus mengajarkannya secara langsung? Tidak ada habisnya, aku berhenti. Kau tahu, jika kita tidak menyelesaikan tugas, apakah kita akan dibersihkan oleh Dewa Langit dan Bumi? Jika tidak menemukan cara lain, aku jadi hantu pun tak akan melepaskanmu. Hehe. Gong Xinren, kau kira kau siapa? Pergi ke rumahmu secara tiba-tiba seperti ini. Jangan-jangan ini sudah direncanakan Bai Xiaoteng, Guru Gong. Ah, sedang apa sih ini? Kesal sekali. Aduh, Kak. Ada apa sih denganmu hari ini? Kau sudah mondar-mandir di depanku selama setengah jam. Sudah mengganggu belajar saya. Kak Wei Wei bertanya padamu. Menurutmu, apakah kau yakin bisa dalam ujian nanti? Tentu saja aku yakin. Kakak punya ide bagus nih. Kau ajak Guru Gong ke rumah kita untuk les privat. Begitu saja sudah selesai. Kenapa harus ke rumah? Aku baik-baik saja di sekolah kok. Itu kau tidak mengerti. Bayangkan, makan bersama banyak orang dan makan sendiri. Apakah keduanya memiliki kandungan nutrisi yang sama? Bukankah itu salah? Kapan kau mulai peduli dengan pelajaranku? Kau setidaknya adalah adik perempuan Bai Xiaotianku. Kau berhasil sekali ujiannya. Kakakku merasa bangga. Jangan bilang kau naksir Guru Gong Xinran. Jangan-jangan. Dia kan cewek yang kamu taksir waktu kuliah dulu, ya? Ngomong apa sih kamu? Pasti kamu. Melihat reaksimu saja aku sudah tahu. Halah, enggak. Urus saja urusanmu sendiri.
Rajin-rajinlah belajar. Belajar giat ya. Pokoknya kamu dengar kata-kataku saja. Belajarlah dengan baik. Kalau Bu Gong Xinran menjadi kakak iparku, aku tidak keberatan. Ah, tidak apa-apa. Aku memang sejak kecil lemah dan sering sakit-sakitan. Agak sulit untuk lepas dari obat. Jangan terlalu memaksakan diri ya, Bu Gong. Kalau begitu, antarkan aku pulang dulu, ya? Ah, baiklah. Ayo. Pelan-pelan ya. Aku tidak apa-apa, Bu Guru Gong. Sudah sampai rumah. Tidak apa-apa, Bu Guru Gong. Silakan duduk saja, anggap saja rumah sendiri. Silakan duduk, aku mau minum obat dulu, ya? Hei, kamu tidak apa-apa, berlari secepat itu. Benar saja orang kaya. Tinggalnya sana ini. Hari ini aku datang untuk memberikan les kepada Vivi. Ya. Makan dulu yuk. Ah, halo, Hong Ye. Bai Xiaoyan ini sepertinya sangat ahli. Jangan-jangan dia tidak tulus kepada Gong Xinran ya? Minum sup ini. Tuan Guru. Ini dibuat khusus untukmu oleh Tuan Bai. Coba rasakan. Bu Gong, ini nenekku. Nenek sangat cantik. Setelah menikah, apakah Xiao Tianyu membulimu? Ceritakan padaku, aku akan membantumu melampiaskan amarahmu. Nenek dan cucu perempuan, cepat. Bukan begitu, Nenek. Perhatikan baik-baik. Nenek, aku hanya guru Wei Wei. Guru, bagus sekali. Nanti, setelah melahirkan anak, tidak perlu lagi menyewa guru les. Xiaoda, jagalah istrimu baik-baik. Tenang saja, Nenek. Semua orang, mari makan Kak. Temanku mencariku untuk keluar. Sangat mendesak. Nanti Bu Gong akan menyuruh kakakmu mengantarmu pulang. Ah, tidak apa-apa. Aku bisa pulang sendiri. Xiao Tian, akhirnya tahu sayang istri ya. Paman Yi, temani aku jalan-jalan di luar selama 2 jam. Baik, Nenek, iya Nenek. Bai Xiao Tian, apa yang ingin kau lakukan? Begitulah, ini baru Gong Xinran yang kukenal. Silakan. Minum sup dulu. Aku tahu kau lapar. Makanlah dulu. Kau sebenarnya ingin apa? Aku ingin mengambil kembali milikku. Milikmu? Apa itu? Mendekatlah. Aku tidak akan pergi. Hei, kau ngapain? Lepaskan. Bai Xiaitian, aku tak menyangka kau jadi seperti ini. Kau mau apa? Kau mau apa? Ku peringatkan kau, jangan mendekat, meskipun kita teman sekelas. Buka dan lihat. Kenal? Waktu kelas 1 SMA, ada seorang gadis. Dia berani dan bebas. Berani terang-terangan menjual camilan di jam istirahat. Aku sangat tertarik padanya. Semua camilan ini kutabung sejak kelas 3 SMA. Tapi yang lainnya dibagi-bagi sama teman sekelas yang lain. Benar. Tapi bukankah kau selalu membenciku? Kau hanya membenciku. Tidak suka melihatku. Kau adalah gadis yang kusukai saat aku pertama kali merasakan cinta. Perasaan ini berlanjut hingga sekarang. Benar. Sudah tersambung? Atau tetap tidak mungkin ya? Bai Xiaoting dan Gong Xinran sudah berciuman. Apakah kau yang menjodohkan mereka secara sembarangan? Tidak mungkin, jodoh ini sudah ditakdirkan. Paling aku hanya katalis saja. Bagaimana ini? Xinran. Besok pagi aku akan mengantarkan mobilmu kembali. Suruh saja Wei Wei mengendarainya ke kampus. Terima kasih. Kalau begitu aku pergi dulu. Sampai jumpa. Hei, Xinran.
Kenapa kau naik ke sini? Aku ingin mengambil kembali milikku yang seharusnya sudah lama menjadi milikku. Nanti saja. Kau masih tidak percaya padaku. Tidak, aku percaya padamu. Aku sangat gembira dan senang dengan apa yang kau katakan padaku. Dan juga merasa cukup. Lalu kenapa? Aku ingin memikirkannya lagi. Aku sudah mengatakannya berkali-kali padamu. Semua tentang Ye Xiao sudah menjadi masa lalu. Berapa kali lagi aku harus mengatakannya padamu? Ya, bukan karena Ye Xiao. Mungkin karena aku sudah tua, ya. Lebih berhati-hati. Beri aku sedikit waktu lagi. Hai. Bagus. Guru Gong. Kau tidak akan marah padaku, kan? Kakakku susah payah meminta tolong padaku sekali ini. Aku benar-benar tidak tega menolaknya. Tapi kau harus percaya padaku. Aku benar-benar merasa kalian berdua sangat serasi. Sudahlah, pergi ke kelas saja. Ah, Kak Gong, meskipun kakakku pernah berpacaran dengan banyak wanita, tapi yang benar-benar ada di hatinya hanya kamu seorang. Jadi maksudmu kakakmu itu yang sudah dapat masih melirik yang lain? Iya, seperti itu. Bukan, bukan begitu. Baiklah, aku hanya bercanda. Pergilah ke kelas. Kak Gong, aku pergi ke kelas dulu. Kakakku sangat menyukaimu, kau tahu. Hahaha. Kenapa kau datang? Sinran, nenekmu bilang padaku ada reuni teman sekolah. Aku sengaja datang untuk menjemput kalian berdua. Kau mengajaknya untuk apa? Aku tidak mengajaknya, kan nenekku yang mengajaknya. Aku juga tidak bermaksud memanggilnya. Sudahlah, jangan sampai menyakiti perasaannya. Ayo pergi. Hai, sudah lama tidak bertemu. Selamat datang, selamat datang. Wow, Sinran, kamu sekarang cantik sekali. Gong Sinran, aku benar-benar tidak menyangka kamu menjadi guru. Otakmu itu, sayang sekali tidak terjun ke dunia bisnis. Itu semua sudah lama sekali. Siapa bilang bukan? Dulu Bai Xiaoting memintaku untuk membelikan camilan. Awalnya semua yang kubeli untukku. Ku makan. Kemudian saat kelas 3 SMA, dia hanya menyuruhku membeli tapi tidak boleh makan. Bai Xiaoting itu orangnya cerdik. Diam-diam dia memegang kelemahanku dan tidak mengizinkanku bicara. Pegangannya adalah kamu. Terima uang tutup mulut. Ya. Hahaha, tidak menyangka. Ya. Dulu aku mengira dia bisa mendapatkanmu. Puluhan tahun berlalu begitu saja. Ayo, ayo, kita minum bersama. Kok aku tidak pernah mendengarnya? Aku juga tidak tahu. Tidak menyangka Bai Xiaotian punya cara ini. Lalu jam tangan yang kau pakai waktu menyatakan cinta. Bukankah itu berarti dibeli dengan uangnya? Jangan bicara lagi. Bai Xiaotian sekarang bergaul dengan para bintang. Dia sudah bukan level kita lagi. Hari ini kita akan menjamu Gong Xinran dengan baik. Beberapa tahun lagi, mungkin anak-anak kita sudah besar. Dan kita bisa meminta Gong Xinran untuk menjaganya. Oh, iya. Cangkir anggur ini harus kuacungkan untuk Xinran. Apapun yang bisa kubantu, pasti akan kubantu. Gong Xinran. Yang kamu katakan di grup, pacarmu, kenapa tidak ikut bersama? Teman-teman sekelas SMA kalian ini, aku kenal semua kok. Bagaimana menurut nenekmu? Mari kita tetapkan tanggal pernikahan sebelum tahun baru. Aku tidak tahu bagaimana perasaanmu. Zhao Yiwei, bukankah kita sudah menjelaskan semuanya? Kita tidak cocok. Xinran, pernikahan dan kehidupan itu sama seperti ideal dan kenyataan. Kita bukan anak-anak lagi. Kita perlu membedakan keduanya dengan jelas. Gimana ini? Hubungi Bai Xiaotian untuk menyelamatkanmu. Baiklah, aku mengerti. Aku, tiba-tiba ada urusan mendesak. Kalau begitu, cepatlah pergi. Lalu kalian berdua bagaimana? Jangan khawatirkan kami. Akan ada orang yang menjemput kami. Nanti aku jemput kalian ya. Tidak usah, kamu pergi saja. Dadah. Nanti malam kami menginap di desa. Dadah, hubungi lewat telepon ya. Dadah. Dadah home. Kau berjanji akan datang ke reuni sekolah. Bagaimana kalau diajak pacarnya? Ya sudah, bagaimana lagi? Lagi pula, aku sudah sering malu di depan mereka. Bukan sekali dua kali lagi. Belum tentu juga. Mungkin seseorang tahu tanggal pertemuannya. Seseorang itu siapa? Coba tebak.
Astaga, Bai Xiaotian benar-benar datang. Gong Xinran bukannya bilang mau membawa pacarnya? Bukankah dia sudah datang? Maksudnya apa sih? Lily, kamu belum minum nih. Maksudku masih belum cukup jelas ya? Gong Xinran dan Bai Xiaoting, keduanya saling tertarik. Hanya saja sedikit lebih lambat. Sudah. Saya datang terlambat hari ini. Saya akan menghukum diri sendiri dulu. Untuk tahun-tahun berikutnya, saya akan selalu hadir di reuni teman sekolah. Jika kalian ada yang membutuhkan bantuan, jangan sungkan untuk meminta bantuan saya. Baiklah, saya akan mengangkat gelas. Bapak Bai, terima kasih sudah berkenan hadir. Terima kasih semuanya. Nanti kalau aku yang traktir, aku yang bayar semuanya. Jangan ada yang berebut denganku ya, tidak masalah. Aduh, mabuk lagi. Hari ini benar-benar belum puas minumnya. Lain kali kita minum lagi, ya? Aku agak mabuk. Keluargaku sudah tahu aku pulang. Izinkan aku kembali sebentar. Aku pergi dulu. Aku juga akan pergi melihat. Sudah larut begini. Orang tua itu pasti sudah tidur. Cepatlah antar dia kembali. Kebetulan aku juga searah. Kita pergi bersama. Ayo. Ham. Kalau begitu aku pergi juga ya. Semoga kalian bahagia ya. Hei, Tuan Hong. Dia mabuk. Tolong jaga dia baik-baik ya. Perjalanan ini kira-kira 2 jam. Kamu juga bisa tidur. Baik. Ham. Haha. Sepertinya daun merah. Aku akan membukakan pintu. Jam 8:30. Hari ini hari Minggu. Kamu bisa tidur lebih lama lagi. Siapa kamu? Gao Xinran? Xinran. Siapa kamu? Siapa? Xiao Yiwei. Padahal kamu seorang guru. Dia memang Xiao Yiwei, ya. Baiklah, nenekku akan segera datang. Nenekmu? Aku juga sudah pernah bertemu. Bahkan mengajakku pulang untuk merayakan tahun baru. Kapan ya? Itu. Aku mau mandi dulu, kalian ngobrol saja. Ye Xiao ada di rumahmu? Kamu juga turun ke bawah menungguku. Ada apa? Hong Ye bilang Ye Xiao ada di rumahku. Xinran, aku dan Ye Xiao sudah putus. Aku juga tidak tahu kenapa dia ada di rumahku. Kau selesaikan saja, aku tidak apa-apa. Xinran, dengarkan penjelasanku. Xinran, pulanglah bersamaku. Kau pasti mengerti maksudku. Aku mengerti. Tapi aku hanya tidak ingin menghadapi kisah cintamu sebelumnya. Aku bersama dia selama 5 atau 6 tahun. Jika kukatakan aku tidak pernah mencintainya, kau pasti tidak percaya padaku. Tapi aku bersumpah. Aku hanya merasa bersyukur padanya. Dan dia hanya bergantung padaku. Namun lama-kelamaan, rasa syukurku berubah menjadi tanggung jawab. Ketergantungannya malah berubah menjadi tuntutan dan pengkhianatan. Xinran, meskipun aku tidak memiliki dirimu, aku juga tidak mungkin melanjutkan hubungan dengannya lagi. Ada satu hal yang kumaksud. Semoga kau juga mengerti. Maksudmu apa? Cintaku padamu mungkin tidak ada hubungannya denganmu. Sudah kukatakan padamu, dia sudah tidak ada hubungannya denganku lagi. Ternyata aku memang punya banyak masalah. Tapi jangan karena masalah kecil itu. Maksudnya bukan begitu. Aku sedikit pun tidak menyesal dengan apa yang sudah kita lakukan. Aku tidak ingin kamu khawatir sedikit pun. Apakah hanya jika aku mencurahkan isi hatiku padamu, kamu baru percaya padaku? Yang terpenting sekarang adalah menyelesaikan masalah ini. Bukan menjelaskan padaku. Baiklah, sekarang aku pergi. Tunggu aku. Dulu aku pikir dia bisa mendapatkanmu. Tidak kusangka, puluhan tahun berlalu begitu saja. Tidak kusangka Bai Xiaotian terlibat dalam hal ini. Lalu jam tangan yang kau berikan waktu itu,
Bukankah itu berarti dia yang membelinya? Sekarang bisakah kau memberikannya padaku? Kita telah kehilangan belasan tahun. Itu masa muda yang utuh. Lily sudah menceritakan semuanya padaku. Apa yang dia ceritakan padamu? Dia bilang kau jatuh cinta padaku pada pandangan pertama. Dia juga bilang kau dulu mengumpulkan uang khusus untuk membelikan hadiah pernyataan cinta untukku. Dia juga bilang kau tetap tinggal di kota ini karena aku ada di sini. Kau selalu memperhatikan aku. Shinran. Mengapa kau begitu bodoh? Mengapa kau tidak mencariku? Kau mabuk. Aku tidak mabuk. Shinran, semua yang kukatakan padamu itu benar. Aku mencintaimu, sejak SMA sampai sekarang, selalu. Nenek, kau tidak mengenaliku? Kau harus mengakui cucunya keluarga baik, kan? Xiao Ting mengingat kebaikanmu menyelamatkan nyawanya dulu. Selama ini dia telah berusaha keras untuk membesarkanmu. Lalu kau, selain terus-menerus meminta, apalagi yang kau berikan padanya? Aku bisa seperti sekarang ini berkat Bai Xiao Ting. Tapi aku juga telah menemaninya begitu lama. Apa alasan aku harus berterima kasih padanya? Xiao Tian selalu ingin menikah denganmu. Kau selalu menolaknya. Sekarang malah memaksa menikah dengan anak sebagai alasan. Siapa yang tahu anak dalam kandunganmu itu anak siapa? Tuan Ye datang untuk apa? Aku hamil. Mari kita menikah. Lihatlah dengan jelas. Tepat 10 minggu. Xiao Tian. Anak ini benar-benar anakmu? Bukan anakku. HMPH. Ikut denganku. Anaknya saja sudah ada. Tahun baru hampir tiba. Kau bilang nenek dan kucing. Nenek dan kucing itu. Nenek itu, dia ngapain? Aduh. Anak Ye Xiao, sebenarnya anak siapa? Kau tidak percaya anak itu anakmu? Aku tidak percaya. Kau lebih baik jujur padaku. Bai Xiao Tian, aku tidak ingin main-main dengan masa depanku karenamu. Jika kau tidak percaya, aku akan langsung pergi ke rumah sakit dan menggugurkannya sekarang juga. Jadi, rumor di internet itu benar. Aktris itu benar-benar mengandung anak Bai Xiao Tian. Urusan di dunia hiburan, siapa yang tahu, sih? Bai Xiao Tian ini tidak memberi penjelasan. Artinya mereka benar-benar bersama. Aku tahu, Bai Xiao Tian tidak mungkin tetap perjaka. Sayang, apa rencanamu? Lagu sisipan selesai. Hidup terus berjalan. Aku akan mentraktirmu makan malam. Ayo. Sayang, tidak apa-apa kok. Tidak apa-apa, pergi saja. Aduh. Nona Kuo, selamat siang. Nona Gong Xinyan, ya, kalian ini siapa? Selamat siang. Saya dari program berita hiburan. Ingin meminta penjelasan dari Nona Kuo. Kenapa kau ikut campur masalah hubungan Bai Xiao Tian dan Ye Xiao? Kau bicara apa sih? Jangan merekam. Tolong jawab. Nona Kuo, jangan pergi. Nona Kuo, jangan pergi. Jangan pergi. Beri aku penjelasan. Nona Gong, berikan penjelasan. Nona Gong, Barang-barangku. Saya beritahu kalian. Siapapun yang berani meletakkan ini di tubuhku, akan ku buat kalian bertiga mengemis. Tidak apa-apa, kan? Hehe, ku dengar Nona Gong masih menjadi panutan bagi orang lain. Bai Xiao Ting, ini ulahmu. Ye Xiao, sebenarnya kau mau apa? Ada apa? Kau kasihan padanya? Sayang, ayahmu tidak menginginkanmu lagi. Dia ingin bersama wanita jahat itu. Jagalah ucapanmu. Kau bilang siapa wanita jahat? Hahaha. Wanita jahat itu yang bersembunyi di belakang orang lain dan tidak berani menunjukkan wajahnya. Apa kau mau terus-terusan seperti ini? Meskipun kita sudah mengambil peralatan mereka, mereka tetap bisa membuat berita utama hari ini. Jika kau ingin melindunginya, maka kau harus membuatku puas dulu. Makanan malam yang enak. Lalu bagaimana kau bisa puas? 30% saham perusahaan. Dan 30% harta keluarga Bai. Bermimpi saja. Kalau begitu aku akan umumkan tempat kerjanya. Kau berani? Karena tidak bisa mendapatkan hatimu. Lalu mengapa aku tidak lebih memikirkan diriku sendiri? Saya beri kamu waktu 1 menit. Setelah 1 menit, hujatan di internet.
Akan menjadi cara paling hormat untuk menyebutmu, guru. Aku tak perlu memikirkannya lagi. Baiklah, aku bisa memberimu 30% saham, tetapi saham perusahaan, bukan milik keluargaku. Selain kamu, siapa lagi pewaris keluarga Bai? Ye Xiao, jangan terlalu berlebihan. Aset keluarga Bai adalah milik kakek saya. Saya tidak berhak dan tidak punya kuasa untuk memberikannya kepada siapapun. Kalau begitu, bagaimana dengan 50% saham perusahaan? Kamu kan sangat mencintainya? Kamu sudah mencintainya selama lebih dari 10 tahun. Ternyata dia sama sepertiku. Tidak ada yang bisa menandingi kekayaan dan uangmu. Baik. Beri aku waktu 1 hari lagi. Ada apa dengan Bai Xiaotian? Menyesal? Sudahlah, kakak. Berani sekali kau memukulku. Jika kau menggugurkan kandunganmu, Bai Xiaotian tidak ada hubungannya lagi denganmu. Kalau lahir nanti anaknya dia, biaya pengasuhannya terserah kamu. Dasar kamu, seenaknya saja mengambil keputusan untuknya. Karena dia kakak sepupu saya. Kak, tunggu dulu. Apa urusan saya tentang kehamilan Lei? Itu anakmu. Perut adalah rahim. Lei bilang, anak itu milik siapa ya milik siapa. Wang Fugui, kau percaya atau tidak, aku akan melahirkan anak ini dan melakukan tes DNA untuk membuatmu hancur. Aku menyarankanmu untuk lebih tenang. Maksudmu apa? Kau atur seseorang untuk membantuku melakukan aborsi. Ya, maksudku, kau harus bersikap baik dan patuh. Jagalah baik-baik perutmu. Supaya bisa menikmati kemewahan bersama Tuan Muda Bai. Jangan buat banyak masalah lagi. Kau sebenarnya ingin apa? Sekarang kamu bisa membuka ponselmu dan melihatnya. Kalian juga lihatlah. Seperti Weibo, Headliness dan berbagai platform video lainnya. Kalian semua jangan merekam. Jangan merekam. Bagaimana dengan Gong Xinran? Dia masih belum ingin bertemu denganmu. Gong Chuan, kau mengerti tentang industri hiburan, kan? Kau yang paling tahu. Jelaskan pada adik perempuanmu. Aku tidak berani melawanmu. Setelah kekacauan yang dibuat Bai Xiaotian, ikatan di hati Gong Xinran terhadapmu akhirnya terbuka. Kau seharusnya senang. Dia bahkan tidak menghiraukan aku lagi. Bagaimana aku bisa senang? Menderita karena sikap istriku. Lebih baik daripada kau sendirian di sini. Aku sendiri yang kesal, terserahlah. Oh, Xinran. Tolong perhatikan aku sebentar saja. Bolehkah? Aku berjanji padamu. Aku tidak akan pernah berinvestasi di perfilman lagi. Aku akan beralih ke periklanan. Boleh kan? Apa yang enak? Aku segera datang. Ah, Xinran. Kau akhirnya mau bicara denganku, Xinran. Ada apa? Pulanglah. 3. Nenek, kau bukan pusaka keluarga. Ini tidak boleh. Xiao Ting. Kau adalah laki-lakinya. Harus menurut kata-katanya. Tenang saja, Nenek. Ran. Xiao Tian, bye-bye ya. Baiklah, Nenek. Wuh. Haha. Ha. Haha. Hahaha.